Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aditya Tri Arifianto. Beberapa hari ini saya nggak sempet bikin video, saya minta maaf. Kebetulan saya juga kena serangan, bukan serangan ya, penyakit rutinan lah. Karena saya punya penyakit gigi, kebetulan kemarin gusi saya bengkak, jadi nggak bisa bikin video. Ini kebetulan udah sembuh, dan di video kali ini sesuai judulnya, saya ingin sedikit menjelaskan beberapa kesalahan yang dialami oleh para pemula dalam memulai bisnis online, gitu ya. Tujuan saya adalah dimana ketika nanti teman-teman itu mengalami hal tersebut, berarti teman-teman mengalami kesalahan tersebut, yang artinya ketika tahu salah, saya harap ada introspeksinya, gitu ya. Nah, gini ya, bentar ya. Oke. Jadi kesalahan itu sebenarnya biasa sih dialami ya. Saya dulu juga mengalami kesalahan tersebut, dan jangan takut. Jangan takut karena mengalami kesalahan tersebut, karena mendapatkan bukan mendapatkan, istilahnya karena salah dalam hal tersebut, gitu ya. Pertama nih, kesalahan paling mendasar para pemula di dalam menjalankan bisnis online-nya itu adalah, pertama, menganggap bahwa dengan internet, dengan online itu bisnisnya akan semakin mudah atau bisa mendapatkan uang dengan cepat, bahasa mudahnya seperti itu. Ini kesalahan paling mendasar ya, karena ini sudah paling mendasar. Kenapa kok paling mendasar? Karena ini berkaitan dengan pikiran, cara berpikir, gitu ya. Karena ketika seseorang sudah berpikir bahwa ini mudah, kebanyakan arahnya nanti adalah, pertama, meremehkan, kedua, tidak serius, ketiga, tidak tertata rapi, keempat, dia menganggap bahwa bisnis itu mainan, gitu ya. Jadi kesalahan paling mendasar pertama itu menganggap bahwa dengan bisnis online, dengan media internet itu dia akan semakin mudah untuk ibaratnya itu untuk mendapatkan uang tersebut. Oke. Kesalahan kedua apalagi ya? Oke, kesalahan kedua itu adalah menganggap bahwa istilahnya ketika dia online, ketika dia sudah menggunakan internet nih, bisnis dengan internet, dia menganggap berinteraksi dengan orang lain itu tidak perlu. Maksudnya bertemu dengan orang lain itu tidak perlu. Mudahnya dia menomorduakan, atau bukan menomorduakan ya, bahkan dia menghiraukan tentang relasi, gitu ya. Dalam bisnis tidak hanya online, gitu ya, tidak hanya online, relasi itu sangat penting, gitu ya. Jadi ketika teman-teman berbisnis, apalagi online yang jaringannya sangat luas, bisa berinteraksi antar daerah, antar negara, relasi ini akan menjadi sangat penting karena teman-teman nanti akan membutuhkannya ketika membutuhkan bantuan atau hal lainnya. Oke, jadi perbanyaklah relasi, perbanyaklah teman. Meskipun bisnisnya online, tidak ada salahnya teman-teman itu datang ke rumahnya, misalkan orang lain di suatu daerah, atau yang satu daerah, satu kota, dan seterusnya, ya. Ketiga, kesalahan paling mendasar itu tidak punya mentor. Ini bisa dikatakan banyak yang banyak yang mengira mentor itu adalah yang mengadakan pelatihan, seminar, workshop. Bukan. Mentor itu bisa ibu kita. Mentor itu bisa, kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, bisa istri kita. Bisa teman-teman yang seorang perempuan, bisa suaminya teman-teman, gitu ya. Bisa juga sahabatnya teman-teman. Bisa juga saudaranya teman-teman. Itu adalah mentor. Mentor itu adalah mereka yang bisa menuntun teman-teman ke arah yang benar, gitu ya. Ke arah yang, misalkan harusnya memilih warna hijau, teman-teman memilih warna merah. Nah, si mentor ini bisa mengarahkan, ini loh harusnya kamu mau pilih warna hijau. Kenapa? Dijelaskan, gitu ya. Itu yang pertama tentang mentor. Yang kedua, mentor itu bukan berarti mereka yang mengatur kita.
Jadi seperti saya contohnya, saya bukan tipe orang yang suka untuk diatur gitu ya, bukan seseorang yang suka untuk kamu harus seperti ini, bukan. Tapi saya lebih suka dibebaskan, diberikan kebebasan untuk bahasa mudanya explore gitu ya, mengeksplorasi sesuatu. Jadi cukup diberikan, kamu cukup belajar ini, udah, kemudian saya cari sendiri semuanya. Baru kalau saya tidak bisa, saya serahkan kepada ahlinya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tipe mentor yang berbeda-beda. Ada mentor yang dia itu ibaratnya terlalu mengekang. Ada mentor yang memberikan kebebasan. Nah, itu tinggal memilih saja gitu ya. Jadi mentor itu bukan berarti harus mengadakan private coaching, kemudian harus ada seminar, kemudian harus ada workshop. Bukan, itu bukan mentoring, itu bukan sebatas di situ saja. Iya, itu mentoring juga, tapi metode mentoring itu banyak sekali. Dan menurut saya mentoring itu bukan hanya ketika kita workshop, ketika kita seminar gitu ya. Kemudian yang keempat gitu ya, yang keempat, kesalahan selanjutnya adalah menganggap bahwa internet itu penting tapi tidak mau menggunakan, bukan internet itu penting, dia berbisnis di internet tapi nggak mau menggunakan, atau istilahnya dia berpikiran bahwa saya harus berlangganan internet. Banyak kan yang seperti ini. Jadi dia itu inginnya bisnis online, dia ingin jualan online, dia pingin bukan buka toko online, tapi dia inginnya internet itu pinjam temennya. Misalkan yang mahasiswa nih, dia internetnya pinjam ke temennya yang lain, langganan internet lah gitu. Jadi masa sih bisnisnya di internet, jualannya di online, tapi nggak mau langganan internet, kan aneh gitu kan. Ini kesalahan paling mendasar. Kemudian alasannya biasanya nggak ada modal mas, nanti takut rugi. Gini, di zaman 2019 ini ya, yang serba digital gitu ya, serba online sekarang itu, internet itu sangat murah menurut saya gitu ya. Internet itu sangat murah, dan murah itu biasanya berkonotasi bahwa layanannya jelek, koneksinya nggak bagus. Sekarang seperti Indihome misalkan, itu udah pakai fiber dengan sebulan 350.000 kalau nggak salah, itu sudah 10 MB, dan itu sudah cukup banget untuk kita memulai bisnis online. Tapi kalau teman-teman nggak mau, ya gimana? Kalau rugi gimana mas? 350.000 misalkan per bulan, nggak balik modal. Iya, makanya itu berlangganan internet itu dimanfaatkan untuk bekerja, untuk usaha gitu, untuk berdagang. Jangan untuk misalkan untuk main game, untuk menebar kebencian atau nyinyir di mana-mana. Jangan seperti itu. Hanya untuk Facebookan, hanya untuk Instagraman, jangan seperti itu. Ya pasti rugi kalau seperti itu. Tapi ketika teman-teman menggunakan internet itu sebagai media untuk dagang, maka otomatis di sini nanti teman-teman juga akan menghasilkan gitu. Kenapa kok harus ada internet? Gini, ibaratnya teman-teman itu seorang penulis, internet itu adalah ballpointnya atau penanya untuk menulis gitu ya. Bayangin seorang penulis nggak punya ballpoint, seorang penulis nggak bisa nggak punya pena gitu, kan lucu juga gitu kan. Jadi apa ya, pastikan teman-teman di sini juga sadar diri gitu loh, bahwa dalam bisnis online itu teman-teman juga butuh hal tersebut gitu. Yang kelima adalah menganggap bahwa sosial media itu hanya untuk media pamer gitu ya, atau untuk media posting sesuatu pencitraan, atau posting sesuatu yang mewah-mewah aja, yang bagus-bagus aja. Kenapa kok ini menjadi kesalahan dasar? Gini, sosial media itu salah satu sumber traffic terbesar bagi kita yang jualan online, dan itu gratis gitu ya. Karena gratis itu harus dimanfaatkan. Nah, kalau kita menganggap bahwa sosial media ini sesuatu yang hanya untuk hal-hal seperti itu sudah salah gitu loh. Oleh karena itu, anggaplah sosial media sebagai media untuk berdagang, berjualan produk. Manfaatkan sosial media itu agar menghasilkan, agar membantu kita untuk mendapatkan sebuah profit, agar membantu kita untuk mendapatkan sebuah sales. Jadi
jangan menganggap sosial media itu hanya sebuah akun Facebook, hanya sebuah akun Instagram, hanya sebuah akun Twitter, hanya sebuah akun YouTube dan seterusnya. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, berperilaku atau berkeinginan, pokoknya saya ingin jadi seorang Superman gitu ya. Semuanya ditangani sendiri, semuanya ditangani sendiri, dan nggak mau minta bantuan orang lain. Ini kesalahan paling mendasar pemula. Bahkan ini kayaknya juga bukan hanya pemula ya, juga banyak orang lain yang sudah di atas pemula, itu sudah dia sudah belajar lama, sudah menghasilkan juga di bisnis online, tapi masih menganggap bahwa semuanya harus ditangani sendiri. Nggak bisa desain, dia belajar desain sendiri, hasilnya jelek, nggak ngurus. Nggak bisa videografis, dia belajar video editor, sampai bermalam, sampai tidurnya hanya sekian jam, akhirnya dia waktunya hanya untuk mengurusi hal tersebut. Nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk berliburan, nggak ada waktu untuk santai. Akhirnya waktunya habis untuk trial error. Maksud saya adalah, kalau memang nggak bisa, serahkan kepada ahlinya, bayar kepada mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa? Ke-7 atau ke-8 ya? Banyak sekali kesalahan mendasarnya. Yang selanjutnya adalah tidak fokus. Jadi semua dipelajari, semua dijalani. Jadi silakan teman-teman scroll di video-video saya, itu ada cara memulai bisnis online. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Salah satunya itu adalah harus fokus gitu ya. Belajar itu harus fokus. Jadi misalkan nih, jangan sampai teman-teman hari ini belajar tentang Facebook Ads, kemudian besok udah ganti lagi tentang desain, besoknya lagi tentang landing page, besoknya lagi tentang website. Jangan seperti itu. Pelajari sampai ahlinya, sampai teman-teman bisa menjalankan itu dengan expert, dalam tanda kutip itu sudah mahir. Jadi belajar itu harus fokus gitu, harus yaitu aja sampai bisa, sampai mahir. Jadi harus fokus. Jangan sampai belajar itu berpindah-pindah jadi seperti kutu loncat gitu ya. Kemudian yang terakhir, dia ingin bisnis, dia ingin jualan, tapi nggak punya produk. Nah, kalau udah sampai seperti ini, ya udah, gini aja, lihat video saya yang lain tentang cara memulai bisnis online. Di situ ada pembahasan cara memulainya. Oke, salah satunya adalah harus memiliki sebuah produk yang dijual. Oke, itu wajib. Oke, itu aja sharing dari saya untuk teman-teman. Semoga bermanfaat, dan semoga ketika teman-teman merasa mengalami kesalahan tersebut, segera diperbaiki, segera dirubah agar kesalahan tersebut tidak berjalan ke depannya. Oke, dari situ teman-teman akhirnya bisa memperbaiki dirinya teman-teman. Dari saya itu saja dulu, semoga bermanfaat video ini. Jika ada yang ingin disampaikan, yang ingin didiskusikan, silahkan komentar saja. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, ke saudaranya teman-teman, ke orang lain. Dari saya itu saja dulu, dadah.